Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Pernahkah kamu pergi ke suatu hutan seperti pada gambar di atas? Kita bisa melihat banyak tumbuhan di sana. Jika kita berada di tempat yang banyak tumbuhan, kita akan merasa nyaman dan sejuk. Mengapa demikian? Tahukah kamu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Agar kamu mengetahuinya, ayo pelajari materi ini dengan baik. Yang pertama adalah hal-hal yang harus kamu tahu mengenai bagian-bagian tumbuhan ini antara lain. Yang pertama adalah struktur dan fungsi akar. Yang kedua, struktur dan fungsi batang. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah struktur dan fungsi buah. Ayo kita lanjut ke bagian pertama, yaitu struktur dan fungsi akar. Yang A adalah akar. Coba kamu bisa nggak? Kalian bisa nggak menunjukkan bagian tumbuhan yang disebut akar? Akar itu tidak terlihat dari luar karena akar berada di dalam tanah. Akar tumbuh dan memanjang ke arah bawah. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Ukuran akar pada tumbuhan muda masih sangat kecil kan? Ketika tumbuhan semakin besar, maka ukuran akar pun semakin panjang dan besar. Akar tumbuhan berfungsi untuk 1. Menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Yang kedua adalah menyokong tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Saat menyerap air dan unsur hara, akar dibantu oleh rambut-rambut akar. Rambut akar berukuran kecil dan halus, sehingga dapat menyerap air dan unsur hara sampai partikel tanah yang paling kecil. Nah, ini adalah gambar dari akar. Yang paling atas itu rambut akar. Nah, yang paling ujung bawah itu tudung akar. Akar tumbuhan tumbuh ke bawah dan menerobos tanah. Pertumbuhan akar yang seperti ini dapat merusak akar. Oleh karena itu, akar dilindungi oleh suatu lapisan yang disebut dengan tudung akar. Lapisan ini berada di ujung akar. Untuk melihat tudung akar, kita harus menggunakan mikroskop. Gambar yang kedua adalah akar serabut. Dilihat dari bentuknya, akar terbagi atas dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang ukurannya sama dan tumbuh segala arah. Ini fotonya nih ya. Akar tunggang adalah akar yang bentuknya tidak sama. Akar tunggang terdiri atas akar utama dan cabang akar. Akar utama disebut akar primer, sedangkan cabang akar disebut akar sekunder. Ini dia fotonya guys. Fotonya ya. Kita beralih ke bagian B, yaitu batang. Batang merupakan bagian utama tumbuhan. Tubuh tumbuhan dapat berdiri tegak karena adanya batang. Batang umumnya berkayu, tapi ada juga yang tidak berkayu. Batang yang berkayu berwarna coklat dan keras. Adapun batang yang tidak berkayu berwarna hijau dan lunak. Batang memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mengangkut air dari akar ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. B. Mengangkut sari-sari makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. C. Menegakkan tumbuh-tumbuhan. D. Memberi bentuk pada tumbuh-tumbuhan. Dan pertumbuhan batang terus menuju ke atas. Pertumbuhan batang biasanya sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Batang memiliki cabang. Ukuran cabang batang lebih kecil dari batang utama. Cabang batang ini disebut dahan pohon. Dahan pun bercabang lagi menjadi ranting. Ranting merupakan tempat melekatnya daun dan bunga. Namun, ada pula batang yang tidak bercabang, seperti pohon kelapa. Ada 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Contoh tumbuhan batang basah yaitu
bayam, kangkung, dan teratai. Ini adalah contoh tumbuhan berbatang basah, kangkung. Batang berkayu terdapat pada tumbuhan yang ukurannya tubuhnya tinggi. Dalam batangnya mengandung kayu. Batang berkayu dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk membuat bangunan atau perabotan rumah tangga, misalnya pohon jati, cendana, pinus, dan mahoni. Nah, ini adalah gambar pohon pinus. Tumbuhan batang rumput beruas-ruas dan berongga. Contoh tumbuhan berbatang rumput yaitu tanaman padi dan rumput-rumputan. Ini dia gambar padi. Lanjut kita ke bagian C, daun. Daun umumnya berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan adanya zat hijau daun atau klorofil. Namun, ada juga tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau. Daun berada di bagian paling atas pada tumbuhan. Daun melekat pada tangkai daun. Daun membuat tumbuhan menjadi rindang. Tumbuhan yang besar memiliki daun yang rimbun. Tumbuhan kecil memiliki daun yang lebih sedikit. Pertumbuhan daun mengarah ke atas. Semakin besar tumbuhan, daun akan semakin banyak. Daun berfungsi untuk 1. Tempat keluar masuknya udara. 2. Tempat pembuatan makanan atau bisa kita sebut dengan fotosintesis. Yang ketiga, tempat pengeluaran air atau penguapan dari dalam tubuh tumbuhan. Udara masuk ke daun melalui lubang atau celah yang dinamakan stomata, mulut daun. Stomata juga berfungsi sebagai tempat keluarnya air melalui proses penguapan. Bentuk daun bermacam-macam. Bentuk daun dipengaruhi oleh bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan tulang daun antara lain 1. Tulang daun menyirip, 2. Tulang daun menjari, 3. Tulang daun sejajar, dan 4. Tulang daun melengkung. Tulang daun menyirip mengingatkan kita pada susunan sirip-sirip ikan, sehingga susunan disebut bertulang menyirip. Tulang daun jenis ikan ini dapat kita lihat pada daun mangga, rambut, jambu, dan nangka. Tulang daun menjari berbentuk seperti jari tangan. Tulang daun jenis ini terdapat pada daun pepaya, singkong, jarak, dan kapas. Tulang daun sejajar yaitu tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Jadi tulang daun ini terdapat pada daun pandan dan rumput-rumputan. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Tulang-tulang daun ini mencar pada pangkalnya lalu kembali menyatu pada ujungnya. Tulang daun yang melengkung terdapat pada daun genjer dan daun sirih. Berdasarkan jumlah laian daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu hanya terdapat satu helai daun pada satu tangkai daun. Contoh daun tunggal yaitu daun mangga. Dan sedangkan daun majemuk yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun dalam satu tangkai. Contoh daun majemuk yaitu daun belimbing dan daun putri malu. Setelah itu, warna dan bau bunga menarik perhatian serangga. Kehadiran serangga dapat membantu proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa penempelan serbuk sari pada kepala putik. Bunga terdiri dari tangkai kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Tangkai bunga berfungsi untuk menanggalkan bunga. Tangkai juga menghubungkan bunga dengan ranting pohon atau batang. Tangkai bunga umumnya berwarna hijau. Kelopak bunga berada di atas tangkal dan di bawah mahkota. Kelopak bunga berwarna hijau. Bentuk kelopak mirip seperti daun. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga agar tidak mudah rusak. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Di bagian tengah bunga terdapat putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Bagian atas benang sari disebut kepala sari. Dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Jika serbuk sari menempel di kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan awal terjadinya pengembangbiakan pada tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah buah dan biji. Buah terdiri dari tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang.
Kulit buah melindungi buah dari udara dan masuknya kuman penyakit. Kulit buah ada yang bisa kita makan, namun bagian buah yang bisa kita makan adalah daging buah. Daging buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Di bagian tengah daging buah terdapat biji. Biji ini merupakan bakal calon individu baru. Buah mengandung berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Buah juga mengandung serat yang berguna untuk memperlancar pencernaan kita. Jika kita sering mengkonsumsi buah, maka tubuh kita akan tahan terhadap berbagai penyakit. Selain itu, kulit kita pun akan sehat dan segar. Nah, itu adalah bagian-bagian tumbuhan yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.